Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua tetap diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentunya saya tidak sendiri pada kesempatan hari ini. Saya ditemani oleh 3 orang teman saya yang akan membantu saya dalam memaparkan materi yang berjudul pengembangan sumber daya manusia untuk memperkuat mutu kinerja institusi. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah supervisi dan penjamin mutu. Baik teman-teman, sebelumnya izin memperkenalkan para pemateri yang akan menyampaikan materi pada kali ini. Pemateri pertama yaitu Teh Dewi Muzayanah. Dan materi yang kedua akan dibawakan oleh Ibu Siti Pariha. Materi yang ketiga akan dibawakan oleh saya sendiri, Nanda Siti Maryam. Dan materi yang keempat akan dibawakan oleh Teh Dea Anissa. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu juga, mari kita simak bersama-sama materi yang akan kelompok kami sampaikan. Siap teman-teman, mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. A. Pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu komponen vital yang menggerakkan organisasi, terdiri dari individu yang produktif dan pula sebagai aset yang terus-menerus dikembangkan, dilatih keahliannya. Secara umum sumber daya manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Kalau makro adalah berupa jumlah penduduk yang rentang usianya produktif. Kalau mikro adalah personal atau individu yang bekerja pada suatu organisasi. Karena karyawan adalah aset perusahaan, maka dilatih dan dikembangkan sumber daya dan mengembangkan sumber daya manusia menjadi mutlak diperlukan. B. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah suatu rangkaian organisasi atau institusi yang dilaksanakan dalam waktu interval atau tertentu dan didesain untuk melahirkan perubahan sikap normal dan keahlian karyawan. Pengembangan SDM juga adalah salah satu cara menghadapi tantangan yang berkaitan dengan dinamika persoalan sumber daya manusia seperti turnover karyawan yang kompetensinya terbatas, diversifikasi tenaga kerja. Pengembangan sumber daya manusia bisa terkait dengan upaya upgrade kemampuan intelektual atau emosional yang dibutuhkan dalam menyelesaikan bekerja sehingga menjadi lebih baik lagi. Pengembangan ini dilandasi pada kenyataan bahwa setiap karyawan memerlukan pengetahuan dan kompetensi. Sekian. Saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu bentuk pengembangan sumber daya manusia. Pada prosedur pengembangan sumber daya manusia, maka harus dicantumkan sasaran, kebijakan prosedur, anggaran peserta, kurikulum, dan waktu pelaksanaan. Program pengembangan hendaknya diinformasikan secara terbuka kepada seluruh karyawan agar mereka dapat mempersiapkan dirinya. Kemudian bentuk pengembangan sumber daya manusia ada dua macam. Yang pertama adalah pengembangan informal. Program pengembangan sumber daya manusia informal adalah suatu proses di mana karyawan atas kemauannya sendiri mengembangkan dirinya melalui usaha mandiri dengan membaca buku atau mengikuti pendidikan atas biaya sendiri agar dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Kemudian yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia formal, yaitu program pengembangan sumber daya manusia di mana karyawan ditugaskan secara khusus oleh perusahaan
untuk mengikuti training atau pendidikan, baik dilakukan secara internal di dalam perusahaan tersebut atau di lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi mitra perusahaan. Kemudian selanjutnya, tujuan pengembangan sumber daya manusia. Tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja karyawan sehingga dapat mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan. Perbaikan efektivitas dan efisiensi kerja dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pengetahuan karyawan, kemudian memberikan pelatihan, kompetensi, dan yang terpenting adalah merubah sikap dan mentalitas karyawan. Setidaknya ada 11 tujuan pengembangan sumber daya manusia. Antara lain adalah produktivitas, efisiensi, mengurangi kerusakan, meminimalisir kecelakaan, meningkatkan kualitas pelayanan, mengembangkan moralitas, meningkatkan karir, kemampuan konseptual, kepemimpinan, kontrapretasi atau balas jasa, dan kepuasan konsumen. Pendidikan dan pelatihan sebagai komponen untuk mengembangkan sumber daya manusia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sumber daya manusia merupakan suatu yang terpenting dari individu dan juga dari sebuah organisasi. Karena sangat jelas sekali bahwa sumber daya manusia ini yang menentukan kemajuan dari sebuah organisasi. Nah, untuk mendapatkan kemajuan tersebut diperlukan pelatihan dan pendidikan tentunya. Nah, untuk itu Gary Dessler mengatakan atau mengungkapkan ada beberapa proses untuk mengembangkan tenaga kerja. Yang pertama, analisis kebutuhan, terus desain instruksional, terus juga ada validasi, selanjutnya implementasi dan juga evaluasi serta tindak lanjut. Pendidikan dan pelatihan adalah salah satu upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Pendidikan dan pelatihan juga dapat dipandang sebagai sebuah investasi. Oleh sebab itu, pendidikan dan pelatihan di setiap institusi tugas pokoknya adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai untuk lebih meningkatkan kemampuan pegawai atau karyawan di lingkungan institusi tersebut, dan akhirnya juga membawa dampak terhadap pengembangan organisasi atau institusi yang bersangkutan. Sementara itu, Leonard Nadler menguraikan area kegiatan pengembangan sumber daya manusia dalam 4 bagian, yakni pelatihan pegawai, pendidikan pegawai, pengembangan pegawai, dan pengembangan non-pegawai. Pelatihan dapat terlaksana disebabkan oleh banyak hal. Menurut Bari, karena adanya perubahan staf, perubahan teknologi, perubahan pekerjaan, perubahan peraturan hukum, perkembangan ekonomi, pola baru pekerjaan, tekanan pasar, kebijaksanaan sosial, aspirasi pegawai, variasi kinerja, dan juga kesamaan dalam kesempatan. Selanjutnya, pelatihan dapat dilaksanakan pada 2 tempat. Yang pertama adalah pelatihan di tempat kerja, dan yang kedua yaitu pelatihan yang diadakan di luar tempat kerja. Nah, untuk mengevaluasi pelatihan dan pengembangan, Berry menyarankan beberapa hal. Yang pertama yaitu tingkat reaksi peserta, yang kedua tingkat belajar, yang ketiga tingkah laku kerja, yang keempat tingkah organisasi, dan yang keempat yaitu nilai akhir. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya mengenai institusi pengembangan sumber daya manusia. Apakah itu institusi pengembangan sumber daya manusia? Di sini institusi Pusdiklat, yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, adalah sebagai institusi pengembangan sumber daya manusia.
maka staf Pusdiklat berperan sebagai pengembang sumber daya manusia. Nah, di sini ada tiga macam pengembang sumber daya manusia. Di antaranya yang pertama itu ada administrator. Apa itu administrator? Administrator PSDM adalah staf Pusdiklat yang bertugas untuk mengelola institusi Pusdiklat. Adapun tugas staf administrator di antaranya yaitu satu, perencanaan fasilitas dan biaya. Kedua, ada supervisi melaksanakan program. Ketiga, pengembangan pegawai. Dan yang terakhir, memelihara hubungan masyarakat atau humas. Yang kedua, spesialis pengajaran. Spesialis pengajaran adalah dalam suatu institusi PSDM, ini merupakan motor penggerak organisasi atau institusi tersebut. Pengembangan learning spesialis mencangkup 3 hal, diantaranya ada instruktur pelatihan, yang kedua pembuat kurikulum pelatihan, dan yang ketiga pengembangan materi dan metode pelatihan. Dan yang ketiga itu ada konsultan. Apa itu konsultan? Konsultan, fungsi pokok konsultan dalam institusi diklat adalah untuk menghasilkan pendapatan atau jawaban-jawaban atas permasalahan di dalam lembaga tersebut untuk memperoleh hasil yang optimum. Nah, menurut Nadler ada 2 peranan pokok yang harus dilakukan oleh seorang konsultan. Yang pertama peranan sebagai narasumber, dan yang kedua peranan sebagai fasilitator. Alamin. Pemaparan materi mengenai pengembangan sumber daya manusia untuk memperkuat mutu kinerja institusi telah kami paparkan semuanya. Alhamdulillah ya. Nah, jika ada yang kurang dipahami atau juga yang belum dimengerti, boleh kita diskusi bersama-sama di grup WhatsApp tentunya. Sebelumnya kami memohon maaf jika dalam pembuatan video kali ini masih terdapat banyak kekurangan, dan juga dalam penyampaian materi masih belum sempurna. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.